Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini menjelang siang yang kesekian kalinya saya masih diberikan kesempatan oleh SMA 4 Pandeglang untuk memberikan materi tentang eh, kaitan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah siswa baru. Terima kasih kepada SMA 4 yang masih mempercayakan kepada saya untuk memberikan materi. Namun untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya mungkin saya bisa langsung berhadapan dengan siswa-siswa baru, tapi untuk tahun ini 2020 berbeda karena di 2020 ini adalah masa-masa pandemi, yaitu kaitan dengan virus COVID-19. Baik adik-adik, saya akan sedikit memberikan materi tentang kaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19. Semangat pagi, 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 pagi luar biasa. Pelaksanaan pelayanan kesehatan di masyarakat kaitan dengan COVID-19, nah ini mengubah tatanan kehidupan sosial, ekonomi masyarakat hidup dalam masa karantina. Pandemi mengubah cara hidup manusia sebelumnya dan harus berdampingan dengan ancaman virus corona. Meskipun demikian, pelayanan kesehatan masyarakat baik dalam gedung, di luar gedung tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan, termasuk dengan pendidikan juga. Nah, kaitan dengan protokol kesehatan di new normal atau hidup baru, disiplin diri dalam menyambut tatanan baru, yaitu kaitan dengan lingkungan sekolah. Yang pertama, protokol pencegahan penularan COVID-19 di area sekolah, ya. Nah, siswa baru diwajibkan untuk dibiasakan memakai masker, dan di pintu gerbang mungkin disiapkan oleh keamanan atau security untuk dicek suhu semua siswa yang mau masuk sekolah. Dicek suhunya dulu. Kalau misalkan suhunya normal, artinya di bawah 37 derajat Celcius, berarti siswa itu tidak ada gejala atau tanda bahwa orang itu panas atau menjurus ke sakit. Nah, untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh warga sekolah di setiap gerbang sekolah atau pintu masuk sekolah dan mengamati kondisi umum warga sekolah. Apabila terdapat warga sekolah dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, maka tidak diizinkan untuk memasuki area sekolah dan dianjurkan untuk berobat ke fasilitas kesehatan yang terdekat, misalkan puskesmas atau rumah sakit terdekat. Apabila diamati ada warga sekolah dengan gejala batuk pilek, kemudian disertai dengan sesak napas, disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan, ke klinik atau ke puskesmas terdekat. Apabila terjadi peningkatan kasus dengan kedua kondisi di atas, segera untuk melaporkan ke fasilitas kesehatan. Nah, cara mencegahnya itu satu, kaitan dengan wabah virus corona atau COVID-19 ini, semua orang wajib
Yang pertama adalah memakai masker. Ya, jadi baik itu satpam, cleaning service, guru, ya, kepala sekolah, kemudian murid-murid, semua sekarang dibiasakan untuk memakai masker. Kemudian eh, di sekolah-sekolah atau di pintu gerbang atau di setiap pintu kelas itu disiapkan atau disediakan eh, tempat cuci tangan, tentunya dengan air yang mengalir, ya, siapkan, dibuatkan alat atau tempat untuk cuci tangan sebelum masuk kelas. Kalaupun misalkan tidak ada alat cuci tangan, maka disiapkan hand sanitizer bahwa masing-masing atau sekolah menyiapkan hand sanitizer. Pastikan seluruh area sekolah dalam keadaan bersih. Artinya kaitan yang dengan judul yang di atas, perilaku hidup bersih dan sehat. Tentunya sekolah juga harus bersih, lingkungannya juga harus bersih. Dari toiletnya, ya, kemudian area lingkungannya, depan kelas, di dalam kelas, tidak ada sampah, jangan buang sampah sembarangan, ya. Terus termasuk dengan pakaian atau baju-baju siswa. Nah, kembali ke tadi bahwa sekolah harus menyiapkan alat atau tempat untuk cuci tangan, ya, menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau CTPS, atau kalau tidak ada berarti menyiapkan hand sanitizer. Tujuannya adalah untuk menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun ini adalah agar siswa atau guru yang mau masuk kelas itu tentunya tangannya dari luar itu mungkin kotor, dan sebelum ke kelas harus cuci tangan, harus tangan itu bersih, gitu, bersih dari kuman-kuman. Lalu setiap warga sekolah wajib melakukan CTPS, ya, cara cuci tangan atau eh, cara cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, atau ada siswa yang batuk pilek, ya, itu dianjurkan untuk tidak masuk sekolah dulu. Ya, kalau ada yang panas dingin atau batuk pilek, dianjurkan untuk di rumah, jangan masuk sekolah, dikhawatirkan nanti menularkan ke teman-teman. Nah, adapun cuci tangan ini ada beberapa langkah. Saya juga sudah sering, ya, memberikan penyuluhan cara cuci tangan yang baik. Itu ada beberapa langkah. Ada silakan teman-teman mungkin mau pakai 5 langkah atau mau pakai 6 langkah, itu terserah. Dua-duanya bagus, ya. Ada juga yang 7 langkah, nggak apa-apa, itu nggak masalah, ya. Tentunya pakai sabun, pakai air dengan yang mengalir. Lalu kalau misalkan ada siswa yang batuk, itu ada etikanya untuk bersin atau batuk. Pertama mungkin tutup mulut dan hidung, ya. Misalkan pakai tisu atau pakai sarung tangan, ditutup bersinnya atau batuknya, jangan sembarangan. Kemudian bersihkan kontaminasi itu. Nah, bekas batuk atau bersinnya itu tangannya segera untuk dicuci, ya, atau misalkan tisunya dibuang ke tempat yang aman. Nah, yang berikutnya dicuci tangannya, takutnya ada percikan-percikan dari bersin-bersin itu di jari-jari kita. Kemudian yang berikutnya, jangan menyentuh wajah. Tangan yang tadi itu, ya, itu jangan menyentuh wajah, karena wabah virus COVID-19 ini menularnya lewat 3, ya. Yang pertama yaitu melalui mulut, kemudian yang kedua hidung, dan yang ketiga mata. Gitu. Nah, menginformasikan bahwa seluruh warga sekolah untuk mengubah,
Ya, seperti biasa kita adat ketimuran ya. Kebiasaan kita kalau ketemu, kalau misalkan apa namanya datang ke sekolah, biasanya kita kan cium tangan ya sama guru gitu, sama kepala sekolah atau sama teman-teman bersalaman. Nah, untuk sekarang ini karena ada wabah virus ya, berbeda untuk cium tangannya, untuk salamannya atau untuk berjabat tangannya, untuk tidak menyentuh langsung telapak tangan. Artinya boleh dengan siku atau boleh dengan seperti gini aja. Cukup dengan gini aja, ya. Tidak mesti kita kontak langsung dengan orang lain. Lalu di sekolah, ya, di sekolah ini anjuran untuk kepala sekolah atau guru-guru sekolah atau guru kelas untuk memasang pesan-pesan kesehatan, ya. Jadi dikasih di depan atau baliho atau seperti apa itu terserah sekolah, ya. Di situ dibuatkan mungkin apa namanya untuk cara penanggulangi wabah COVID-19, itu mungkin cara cuci tangan yang benar dan yang baik, ya tadi itu 6 langkah atau 5 langkah terserah. Kemudian dibuatkan baliho cara mencegah penularan COVID-19. Kemudian cara etika batuk dan bersin itu silakan dibuatkan, banyak di YouTube, di download aja terserah. Kemudian cara menggunakan masker. Nah, ini masker juga ada cara-caranya gitu ya. Nah, ini dipasang di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk kelas, gerbang sekolah, ruang guru, ya, kantin sekolah, tempat ibadah, sarana olahraga, atau di tetangga-tetangga tempat kita yang mudah diakses. Nah, itu silahkan dibuatkan untuk apa namanya baliho-baliho. Kemudian warga sekolah melakukan aktivitas fisik, ya, aktivitas fisik. Jadi sebelum masuk sekolah, ya minimal 2 hari sekali atau maksimalnya ya 1 minggu sekali itu diadakan untuk olahraga, ya senam pagi ya sebelum masuk sekolah, atau kerja bakti secara berkala. Jadi ada bersih-bersih, ya membersihkan lingkungan sekolah gitu ya. Kemudian yang berikutnya untuk menjaga imun tubuh kita, ya, itu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, ya, misalkan buah-buahan, ya, kemudian sayuran, ikan, ya, atau makanan pokok, nasi dan sebagainya. Lalu warga sekolah tidak diperkenankan masuk sekolah jika tidak sehat. Karena ada tanda-tanda demam, batuk dan sebagainya, atau punya riwayat si siswa ini ya pernah berkunjung ke luar atau ke tempat zona yang merah, misalkan ke Jakarta, ke Bogor atau ke Bandung ya karena itu zona yang merah. Nah, ini perlu diperiksa ya sebelum apa namanya masuk ke kelas atau kontak dengan teman-temannya. Nah, kemudian menyediakan area sementara ruangan bagi warga sekolah yang ditemui memiliki gejala demam, batuk, dan sesak napas. Jadi sekolah ini menyiapkan ruangan khusus apabila ada siswa yang punya tanda-tanda atau kurang sehat atau ada suhu yang lebih dari 37 derajat. Nah, ini sekolah harus menyiapkan tempat khusus untuk apa namanya ya, kalau istilah di kesehatan itu karantina. Gitu. Kemudian melarang pendampingan atau pengantar masuk ke lingkungan area sekolah. Jadi si siswa ini tidak dianjurkan untuk membawa keluarganya atau orang tuanya masuk ke dalam area lingkungan sekolah. Nah, lalu berikutnya ruang kelas tidak boleh diisi lebih dari 20 orang. Nah, agak sulit nih ya. Ini sekolah harus biasanya kan satu kelas
mungkin bangku atau muridnya itu ada yang 40, bahkan ada yang lebih dari 40 ya, ada yang 50 muridnya. Nah ini untuk masa pandemi ini ya, jadi eh, maksimal dalam satu kelas itu mungkin 20 orang saja. Jadi jaga jarak antara siswa dengan siswa minimal 1 meter antara siswa dengan siswa. Artinya dalam satu kelas berarti hanya diisi oleh 20 murid saja. Pengelola sekolah memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 dengan wilayah puskesmas atau rumah sakit. Nah, waktu kegiatan belajar mengajar tidak boleh dari 60 menit ya. Jadi ada jedanya gitu ya. Ada jedanya, istirahat keluar dulu atau seperti apa ya, jangan lebih dari 60 menit. Nah, ada beberapa protokol-protokol kesehatan sebenarnya bukan di kelas saja, mungkin ada di apa namanya, di sekolah kan ada perpustakaan ya. Nah, ini perpustakaan juga ada protokol kesehatan di situ ya. Nah, cara-caranya sebelum masuk perpustakaan, siswa ataupun guru kelas sebelum masuk ke ruang perpustakaan harus cuci tangan dulu ya, pakai sabun dan air yang mengalir. Kemudian seperti biasa sekolah menyiapkan eh, suhu atau suhu yang seperti eh, pistol atau termogan namanya ya, jadi tembak langsung gitu ya. Nah ini yang otomatis gitu, dites dulu sebelum masuk kelas, sebelum masuk ruangan perpustakaan. Kemudian dianjurkan semua yang masuk ruangan perpustakaan diwajibkan untuk memakai masker ya. Kemudian dibiasakan menjaga jarak ya, menjaga jarak minimal 1 meter. Lalu meletakkan buku atau yang lainnya ada di perpustakaan pada tempat yang telah disediakan. Nah ini tentunya eh, apa namanya, guru yang bertanggung jawab sebagai pemegang apa namanya ruang perpustakaan ini harus menyiapkan ruangan-ruangan atau ruang perpustakaan yang khusus. Jadi kalau misalkan bangkunya jangan terlalu dekat, berarti yang tengah itu pakai tanda silang, itu mungkin terserah gurunya seperti apa, yang jelas harus disiapkan tempat-tempat yang telah disediakan. Tuh. Nah, kaitan dengan new normal ini banyak apa namanya kadang-kadang disalahgunakan oleh beberapa masyarakat ya. Anggapnya new normal ini, banyak juga yang bertanya ke saya gitu ya, Pak kan katanya udah normal ya, jadi nggak usah pakai masker. Nah ini salah ya. New normal ini mungkin uh, kebiasaan kita yang dulu ya, yang tidak memakai masker, yang biasa salamannya langsung, kontak langsung, yang berkerumun. Nah ini dengan new normal ini ya, perlu kita ketahui tentang new normal ini. Pertama, agar kita tidak melupakan bahwa virus ini bisa mematikan ya. Jadi dari 100 orang ya yang terkena COVID-19, nah ini 6 diantaranya adalah meninggal dunia. Takut ya. Nah, kedua, kita tidak bisa terus mengendalikan PSBB ya untuk membatasi laju penyebaran. Kalau terus-terusan PSBB, nah, bisa hancur ekonomi kita gitu ya. Makanya dikeluarkanlah dengan new normal ini. Pandemi tidak akan berakhir dalam waktu yang dekat. Tapi kita berharap ya, berdoa, maunya sih pandemi ini cepat selesai, cepat berlalu ya. Terus terang saya juga merasa apa namanya kesal ya, kebiasaan kita shopping, kebiasaan kita main gitu ya, bebas ke pasar, ke tempat rekreasi gitu ya, ke tempat olahraga kita langsung berkerumun kontak
Sekarang kita dibiasakan untuk berubah gitu ya, kebiasaan seperti itu. Biasakan diri untuk hidup di dalam pandemi ini. Nah, apa saja yang kebiasaan-kebiasaan dalam new normal ini, dalam pandemi uh, virus COVID-19 ini, ya, mungkin dianggap mudah juga, ya, terutama untuk bagi kesehatan, karena kita mah sudah terbiasa, ya. Dengan membuka kembali sektor ekonomi, berisiko menyebabkan virus akan meningkat. Nah, ini tadi berlawanan, ya. Kalau PSBB terus, ekonomi kita bisa hancur. Akhirnya dibukalah, gitu ya. Apa namanya, dengan istilah new normal. Satu-satunya cara untuk mengatasi risiko ini adalah dengan semua orang saling menjaga disiplin jarak dan kebersihan, ya. Nah, apakah itu new normal baru? Ya, istilah new normal itu apa sih, gitu ya? Nah, sederhana sebenarnya, ya, sederhana sekali, gitu. Contoh misalkan satu, kita di pasar, ya. Nah, ini kalau saya lihat di pasar-pasar juga, mungkin masyarakat atau orang-orang ini sudah jenuh, ya, sudah kurang lebih berapa bulan, ya, 4 atau 5 bulan kita, ya. Nah, saya perhatikan di masyarakat ini, contoh di pasar saja, ya, sekarang orang-orang ini jarang memakai masker, gitu ya, jarang memakai masker, ya, atau jaraknya malah berdekatan, gitu ya. Harusnya minimal itu 1 meter, lebih bagus lagi lebih dari 1 meter, ya. Sebenarnya sederhana, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya. Itu contoh di pasar. Kemudian berikutnya, ya, misalkan kita apa namanya, ketemu, ya, di pasar atau di tempat lain atau di kantor atau di sekolah dengan teman-teman, ya. Kebiasaan kita cuci apa namanya, salaman, ya, atau berpelukan, ya, kadang-kadang perempuan tuh, ya, pelukan kalau lama nggak ketemu, gitu ya. Nah, sekarang mungkin beda, ya, beda di masa pandemi ini, ya, kita say hello aja, hai, gitu ya, seperti gitu ya, atau kita seperti gini aja, ya, mohon maaf atau seperti gini aja. Nah, itu caranya. Kemudian apa new normal berikutnya adalah kita ketemu dengan teman yang tadi itu, ya, kita say hello aja mungkin, ya, kita jaga jarak 1 meter, ya. Kemudian kalau misalkan ada keluarga atau teman yang gejala batuk pilek, ya, itu dianjurkan untuk di rumah saja, di rumah saja, tidak boleh keluar, gitu ya, tidak boleh ke pasar atau ke yang lainnya, ya. Dan dianjurkan untuk periksa, cek kesehatan, suhu dan sebagainya. Kalau misalkan eh, orang tersebut apa namanya, mungkin ada gejala atau tanda yang menjurus ke tanda-tanda COVID-19, segera untuk diperiksa rapid test, ya, atau tracking, ya, untuk pemeriksaan awal, ya, screening apakah rapidnya positif atau tidak. Nah, kalau misalkan rapid testnya positif, mungkin langkah berikutnya untuk pemeriksaan swab, ya, untuk menentukan apakah COVID atau tidak adalah di swab itu atau PCR, ya, polymerase chain reaction, ya. Kemudian new normal berikutnya adalah apabila kita dari keluar rumah atau misalkan dari sekolah atau dari pasar atau dari kantor, ya, baju kita itu jangan dipakai lagi, ya, segera untuk dicuci dan kita langsung mandi, ya. Nah, kebiasaan kita kan kadang-kadang di sebelum wabah ini, ya, nah ini kadang-kadang kita pulang kantor atau pulang sekolah langsung tidur, ya, masih memakai baju itu, baju kantor atau baju sekolah. Nah, kita malas untuk gantinya atau mandi, gitu ya. Nah, kebiasaan new normal ini dirubah. Jadi kita pulang sekolah atau pulang dari
pasar atau dari kantor, kita langsung mandi, ya, terserah mau mandinya mau air hangat atau air dingin, terserah, ya. Kemudian kalau kita apa namanya ke sekolah atau ke pasar, ya, kan masih ada beberapa siswa yang atau orang yang mau ke pasar naik angkot, ya, naik mobil umum, bis atau angkot, ya, itu biasakan kita tetap ya menjaga jarak dengan eh, penumpang yang lainnya. Kemudian jangan lupa selalu memakai masker. Masker itu mau di mobil umum, mau di apa namanya di rumah atau di kelas itu wajib memakai masker. Ya. Lalu new normal berikutnya adalah sederhana, sebenarnya dibiasakan kita selalu cuci tangan, ya. Apalagi kita kalau mau makan atau mau megang mulut, hidung, itu harus terlebih dahulu kita cuci tangan dulu. Nah, di kelas atau di kantor, ya, jadi kita tadi sudah dipas juga di atas, kita menjaga jarak, ya, baik itu di ruang rapat, di ruang kelas, ya, jadi mejanya harus berjarak minimal 1 meter. Kemudian eh, kalau ketemu di jalan atau di pasar orang tua, tentunya kakek atau nenek yang umurnya di atas 60 tahun, ya, ini harus terlebih dahulu dilindungi, ya, karena kalau nenek atau kakek ini karena umurnya sudah di atas 60 tahun ini sangat berisiko, ya, kalau terjadi kena virus COVID-19 ini. Nah, yang selanjutnya adalah cara mencuci tangan. Tadi juga sudah dijelaskan ya di atas bahwa kita selalu harus dibiasakan untuk cuci tangan. Nah, kalau misalkan ada yang pilek, tadi cara membuang ingusnya yang baik dan yang benar, ya, jangan sampai membuang ingus sembarangan, ya, atau membuang tisunya juga bekas ingus atau bekas bersin sembarangan. Lalu setelah berkunjung ke tempat-tempat umum, ya, jangan lupa kita membawa hand sanitizer gitu ya, seperti itu, ya. Lalu sebenarnya mudah sekali kaitan dengan new normal ini, kaitan dengan protokol kesehatan ini, ya. Yang pertama saya mengingatkan kembali triknya atau prinsip protokol kesehatan. Yang pertama adalah kuncinya adalah karena COVID-19 ini sampai dengan sekarang belum ditemukan apa namanya vaksin untuk COVID-19 ini, ya. Sebenarnya vaksin yang kita biasakan atau yang kita gunakan atau cara pencegahannya kebiasaan kita kehidupan sehari-hari, ya. Yang pertama adalah jangan lupa selalu menggunakan masker, ya, baik itu di kantor, di sekolah, di pasar dan sebagainya, selalu menggunakan masker. Kemudian prinsip yang berikutnya mengingatkan kembali sering-sering cuci tangan, ya. Kalau bisa setiap setengah jam sekali atau setiap kita sudah memegang barang atau apapun itu, ya, jangan lupa kita untuk mencuci tangan, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya untuk pencegahan COVID-19 ini adalah jaga jarak yang aman, ya, hindari kerumunan, ya. Kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh, yang pertama adalah jangan begadang, istirahat yang cukup, ya, tidur minimal 7 atau 6 jam, lebih bagus lagi 8 jam.
ya istirahatnya. Kemudian olahraga. Nah, olahraga ya, jadi pagi-pagi olahraga dulu gitu ya, bersepeda atau apa namanya, lari-lari ya, pagi gitu ya. Kemudian kelola stres. Jangan terlalu stres, jangan terlalu panik dengan apa namanya, kaitan dengan wabah virus COVID-19 ini. Nah, kemudian yang berikutnya, prinsip yang berikutnya adalah tadi kaitan dengan orang tua ya, harus dijaga. Kenapa orang tua harus dijaga? Karena ini kaitan dengan penyakit penyerta atau komorbid ya. Nah, ini tentunya memprihatinkan. Jadi kelompok yang rentan untuk apa namanya, terkena COVID-19 ini, atau orang yang terkena COVID-19 yang meninggal rata-rata dengan komorbid. Komorbid itu dengan penyakit penyerta, misalkan asma ya, kemudian diabetes ya, atau misalkan penyakit-penyakit lainnya ya. Kemudian yang prinsip berikutnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi didesinfeksikan ya, disinfeksikan lingkungannya gitu ya, lingkungan yang sehat, atau dibersihkan atau seperti apa gitu ya lingkungannya setiap hari. Mungkin itu beberapa yang saya apa namanya, beritahukan kepada teman-teman calon siswa-siswi SMA 4 Pandeglang ini ya. Sukses selalu, semangat ya, selamat untuk apa namanya, siswa baru ini. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum